Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komaria, NIM 856630186, Prodi S1 PGSD Universitas Terbuka. Selanjutnya saya di sini akan mempraktekkan dengan judul Percobaan Bintik Buta. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, baik, kali ini saya akan melakukan praktikum dengan judul Percobaan Bintik Buta. Bintik buta adalah area pada retina di mana saraf optik keluar dari bola mata karena tidak terdapat sel fotoreseptor atau sel batang kerucut di area ini. Cahaya yang jatuh di titik ini tidak dapat ditangkap atau diterjemahkan menjadi gambar, sehingga objek yang jatuh tepat pada area tersebut tidak terlihat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasanya tidak menyadari adanya titik buta atau bintik buta karena mata kanan dan mata kiri saling menutupi titik buta masing-masing dan otak mengisi informasi yang hilang secara otomatis dengan konteks di sekitarnya. Praktikum kali ini kita akan mengamati bintik buta yang ada pada mata kita di mana terdapat gambar A dan gambar B. Nanti kita akan amati keduanya. Langsung saja pada percobaan yang pertama kita akan mengamati bintik buta pada gambar A, di mana kita akan melihat adanya tidak bundaran hitam pada bola mata kita ketika mata sebelah kita tutup menggunakan jari tangan. Pada saat mata kanan kita ditutup dengan menggunakan jari tangan, kita akan fokus untuk melihat gambar tanda positif atau tanda plus menggunakan mata kiri saja. Untuk percobaan pertama kita mulai dari jarak kurang lebih 60 cm dari mata kita, di mana pada jarak 60 cm mata atau titik hitam masih terlihat, namun ketika masuk ke jarak 45 cm, status bintik hitam atau bundaran hitam tidak terlihat. Ini tandanya terdapat titik buta. Namun ketika saya mencoba untuk melangkah lebih maju lagi, mulai dari ukuran 36 cm, titik mata saya mulai melihat adanya bundaran hitam, namun belum jelas alias buram. Semakin saya dekatkan, maka akan semakin jelas bundaran hitamnya, di mana pada jarak 30 cm saya mulai melihat bintik bundaran hitam kembali, sehingga didapatkan hasil pada jarak 45 cm. Cahaya pada titik bundaran jatuh tepat pada titik buta retina, sehingga menyebabkan mata saya tidak bisa melihat adanya bundaran hitam. Namun ketika saya maju mulai pada posisi 36 cm, cahaya dari titik bundaran jatuh keluar titik buta, sehingga saya mulai kembali melihat adanya bundaran hitam. Dari percobaan ini, kita dapat melihat adanya titik buta benar-benar ada secara fisiologis pada mata manusia. Kemudian dengan adanya percobaan ini, kita bisa mengamati titik buta dengan jelas, di mana praktikum ini juga membuktikan bahwa tidak semua cahaya yang masuk ke mata akan terlihat tergantung di mana ia jatuh pada retina kita. Dengan diadakannya praktikum ini, kita mengetahui bahwa mata manusia dan otak manusia itu bekerja sama dengan sangat baik, sehingga titik buta tidak akan mengganggu penglihatan normal. Berkat kemampuan otak ini mengisi informasi visual yang hilang, maka titik buta tidak mengganggu pandangan kita saat melihat pada jarak 45 cm. Titik buta ini akan menghilang karena cahaya titik tersebut jatuh tepat pada diskus optikus, yaitu titik buta yang tidak memiliki reseptor cahaya. Sedangkan mulai jarak 36 cm, cahaya tidak lagi mengenai titik buta dan objek kembali terlihat. Percobaan ini membuktikan secara langsung bahwa titik buta adalah fenomena langsung dalam sistem penglihatan manusia. Percobaan yang kedua, kita akan mengamati bintik buta pada gambar B, yaitu fokusnya pada garis panjangnya dan pada garis pendek yang kita amati adalah tanda positif atau plus. Seperti percobaan sebelumnya, mata sebelah kanan kita tutup menggunakan jari tangan. Kemudian ini dilakukan mulai jarak 60 cm. Pada jarak 60 cm, status garis pendek masih terlihat normal, sehingga garis pendek masih terlihat terpisah. Pada jarak 48 cm, status garis pendek tersebut mulai menghilang sebagian, sehingga akan tampak seperti menyatu pada garis panjang. Kemudian saya semakin maju dengan posisi 45 cm, di mana status garis pendek itu tidak lagi terlihat, sehingga menyebabkan garis pendek itu seperti menyatu. Nah, dalam hal ini pada posisi 45 cm terjadilah namanya titik buta pada jarak 45 cm. Garis pendek sepenuhnya menghilang dari pandangan ini.
Ini karena bayangan garis tersebut jatuh tepat pada titik buta retina. Otak tidak menerima informasi visual dan area tersebut sehingga garis panjang tampak tidak terputus. Garis pendek seolah-olah menyatu atau menghilang karena otak mengisi area kosong secara otomatis. Namun ketika saya mencoba untuk maju lagi, akan terjadi cahaya dari garis pendek, yaitu jatuhnya keluar titik buta sehingga objek terlihat kembali seperti normal. Ini pada saat jarak 40 cm garis pendek mulai normal kembali, di mana garis pendek mulai terlihat kembali. Kemudian saya mencoba untuk maju lagi pada jarak 35 cm, maka semuanya terlihat normal. Garis pendek dan garis panjang seperti semula. Pada fenomena ini menunjukkan bahwa otak kita memanipulatif persepsi untuk mempertahankan kesan atau kesan visual yang utuh. Kemudian tidak titik buta bukanlah masalah penglihatan, melainkan bagian alami dari struktur retina. Dari hasil percobaan 2 ini menunjukkan bahwa garis pendek dapat menghilang dari pandangan saja itu tepat pada titik buta, yaitu jarak 45 cm. Kemudian pada saat garis pendek menghilang, otak kita akan mempersepsikan seolah-olah garis panjang tersebut menyatu atau tidak terputus. Hal ini membuktikan keberadaan titik buta serta kemampuan otak dalam mengompensasi informasi visual yang hilang. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.